Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Anas Asidi, yang kedua ada Agus Septiadi, yang ketiga ada Dewi Andrian, yang keempat ada Fikratul Munawaroh, dan yang kelima ada saya sendiri, Tuti Tresnawati. Di sini kami akan membahas tentang desain pembangunan sistem prototipe aplikasi Tibatos, di mana pembahasan itu meliputi latar belakang pembangunan aplikasi, ruang lingkup user, tentang Tibatos, pembahasan prototipe, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikratul Munawaroh dengan NIM 121900686. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan Tibatos. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Sampah plastik di Indonesia mencapai 67,8 juta ton di tahun 2020. Diperkirakan tahun 2040 1,3 miliar ton sampah plastik akan tenggelamkan bumi. Karena pengetahuan masyarakat terutama generasi muda tentang permasalahan sampah masih sangat rendah, menyebabkan kurangnya partisipasi dan kepedulian terhadap permasalahan sampah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial yang sadar akan dampak sampah plastik harus memberi alternatif pengolahan limbah plastik yang baik dan benar, sehingga tidak merugikan lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan manusia. Dari permasalahan tersebut, kita mencetuskan ide pembuatan aplikasi Tibatos untuk mengurangi permasalahan sampah plastik yang semakin pesat peluapannya. Apa itu Tibatos? Tibatos adalah sebuah platform penyedia layanan jual beli yang terfokus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Tibatos, T besar di awal mewakili kata trash, dan botol itu sendiri berarti tumbler sebagai peralihan solusi dari botol plastik. Bersama Tibatos, ubah sampah menjadi berharga. Jual kerajinan daur ulang atau membeli tumbler dan dapatkan poin. Tukar poin menjadi voucher belanja atau juga bisa untuk sedekah berbagi untuk sesama atau charity. Selanjutnya, metode penelitian. Langkah pertama, melakukan observasi. Yang kedua, riset. Yang ketiga, wawancara. Dan yang terakhir, literatur. Ruang lingkup pengguna. Yang pertama, admin. Yang kedua, seller. Dan yang terakhir, customer. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Andrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram aplikasi Tibatos. Interaksi aktor terhadap sistem aplikasi Tibatos. Di sini aktor ada dua, yaitu admin dan juga user. Admin menangani pengolahan data, yaitu menampilkan data, tambah data, edit data, dan juga hapus data. Sedangkan user dapat mengakses menu home, checkout, payment, education, about us, dan juga profile. Penjelasan selengkapnya bisa dilihat pada screen. Kemudian aktivitas diagram pada checkout. Aktivitas yang dilakukan aktor pada menu checkout, yaitu user akan membuka menu home, kemudian admin menampilkan home, user melihat deskripsi barang, dan lain sebagainya bisa dilihat pada tampilan screen. Kemudian ini adalah aktivitas diagram payment. Aktivitas yang dilakukan aktor pada menu payment dapat dilihat di screen ya teman-teman. Ini adalah aktivitas diagram pada menu profile. Aktivitas yang dilakukan aktor pada menu profile, yaitu user mengakses home, admin menampilkan menu home, user memilih login, dan lain sebagainya bisa dilihat pada screen. Ini adalah aktivitas diagram pada menu education. Aktivitas yang dilakukan aktor pada menu education yaitu user mengakses menu home, kemudian admin menampilkan menu home, user pilih menu education, kemudian admin menampilkan menu education,
User memilih video dan admin menampilkan video. Kemudian video dapat diputar oleh user. Sekian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan activity diagram pada menu About, di mana terdiri dari dua kolom, yaitu kolom user dan kolom admin. Pada kolom user dapat mengakses start, kemudian home, maka pada kolom admin akan menampilkan menu home. Begitu juga pada kolom user, ketika pilih About akan ditampilkan oleh admin menu About, kemudian finish. Kemudian pada menu homepage, di sini kalian bisa melihat jenis-jenis tumbler apa saja yang dijual, tentunya dari tumbler-tumbler untuk anak-anak, remaja atau dewasa. Nah, pada bagian kanan atas terdapat menu bar yang terdiri dari home, kemudian keranjang belanja, terus payment, terus menu edukasi, dan yang terakhir adalah menu profil dari aplikasi T-Battle itu sendiri. Setelah kalian memilih item pada menu home, kalian akan dialihkan pada menu checkout atau keranjang belanja. Di sini kalian akan dimintai konfirmasi untuk pembayaran. Atau bisa juga menambah item lain, jadi bisa melakukan pembayaran pada beberapa item sekali transaksi. Untuk slide berikutnya ini kalian akan dialihkan pada menu payment. Di sini kalian dapat memilih jenis transaksi yang ingin kalian lakukan, diantaranya mulai dari top up saldo, kemudian dari dompet atau transfer bank, atau bisa menggunakan voucher belanja, promo-promo juga yang disediakan dari e-commerce. Nah, pada menu edukasi kalian akan mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara mengolah sampah plastik, mendaur ulangnya, atau edukasi tentang bahayanya sampah plastik, dan banyak sih edukasi lainnya. Mungkin kalian bisa cek sendiri pada menu edukasi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Anas Asidik. Untuk slide ini berisi tentang tampilan About Us. Untuk tampilan About Us sendiri terdiri dari riwayat perusahaan kami berdiri, kenapa perusahaan kami berdiri, di mana posisi letak perusahaan kami. Jadi riwayat-riwayat dari perusahaan kami, kenapa perusahaan kami didirikan, penyebabnya apa, tujuan, visi, dan misi perusahaan kami. Itu adalah isi dari menu About Us. About Us sendiri juga bisa diakses tanpa harus login. Dia nggak perlu adanya harus membuat akun. Nah, untuk slide selanjutnya adalah profile. Profile sendiri terdiri dari data diri customer, riwayat belanja customer untuk keranjang belanja, produk apa saja yang disukai oleh customer, dan riwayat poin dari customer. Nah, di dalam profile sendiri juga bisa untuk mengedit atau mengupdate data di customer sendiri, dan kemudian kita bisa melihat rincian dari pesanan. Apakah maksudnya rincian pesanan itu adalah status pesanannya itu apakah lagi dikemas atau sudah dikirim, dan terakhir apakah sudah sampai, itu kita konfirmasi.
Nah, kalau untuk profil sendiri dia wajib untuk login karena dia harus ada data-data dari customer. Nah, next untuk selanjutnya. Untuk slide selanjutnya adalah menu daftar. Menu daftar sendiri terdiri dari username, password, terus konfirmasi password, email, nelpon, dan gender, alamat. Nah, kalau misalkan sudah diisi semua, kemudian klik daftar. Nah, untuk setelah diklik daftar itu akan di redirect ke menu login. Nah, ini adalah menu loginnya sendiri. Menu loginnya sendiri itu terdiri dari username dan password. Username sendiri itu bisa menggunakan username yang kita daftarkan dan email. Nah, untuk password sendiri seperti password yang sudah kita daftarkan. Nah, saja dari login. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Dari penjelasan yang telah teman-teman saya uraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan prototipe aplikasi Tibatos ini diharapkan kedepannya bisa lebih dikembangkan sehingga benar-benar bisa membantu untuk menanggulangi permasalahan sampah secara ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup yang lebih luas, secara profesional dan juga konsisten. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga penyampaiannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.